mulailah terjadi timbangannya tuh gradasinya mulai lebih di Islamnya itu sendiri. Dulu waktu ngeband sholat nggak, Kang? Alhamdulillah sholat. Sholat ya? Sebenarnya sholat juga ya? Bahkan start Rocket Rockers mulai itu kita briefing langsung sholat berjamaah. Oh, sebenarnya maksudnya hijrahnya itu bukan yang, kalau menurut saya pribadi nih ya, subjektif, bukan yang tiba-tiba langsung yang dari nggak apa-apa langsung jadi berubah taat, itu enggak, tapi emang udah taat, cuman jadi harus jujur lah, Indonesia tuh ya, kita ada di keluarga yang ya hanya sholat gitu ya, hanya di ranah ibadah gitu ya. Memang saya juga akhirnya merasakan gitu, nggak sampai ke ranah wacana, nggak sampai ke ranah pendalaman Quran dan hadis gitu, kecuali orang-orang yang bapak ibunya berafiliasi dengan NU, Muhammadiyah, Persis, apapun itu ya, yang ada di Indonesia pada umumnya. Kalau saya kan ya apa, walaupun saya respect dengan orang tua yang masih memberikan guru ngaji saya di rumah gitu ya, walaupun marbot dari depan masjid gitu ya, tapi at least masih ngasih pendidikan Al-Quran. Dan di sekolah umum pun hanya seminggu sekali dapatnya agama tuh kan, sedikit lagi jamnya gitu kan. porsinya gitu kan. Gitu kan. Dari background itu pun sebenarnya sudah kita bisa rasakan ya, bahwa keislaman kita ini tuh so-so gitu, hanya pada ranah sejadah aja. Tapi kan ketika ya ranah sejadah, sholat dan ngeband, iya, habis itu dugem. Nah, itu iya kan? Aneh. Karena tidak diberi kefahaman tentang syariat. Dan gitu. dunia entertain dulu kan, maksudnya ya di backstage kita nggak tahu lah ya. Dan walaupun sholat tapi ya maksiat pasti kencang. Iya, jadi mohon maaf. Saya pun membelikan ada jenis-jenis ya. Ada orang yang memang paham secara Islam, anak muda yang paham secara Islam dan memang akhirnya dia menjalankan dengan lurus gitu ya. Adapun yang karena nutrisi keislaman dari keluarga kurang gitu, sehingga akhirnya dia berislam secara nalar dia aja gitu. Nggak by dalil gitu. Sehingga akhirnya nebak-nebak aja gitu. Cuman ngeband boleh, cuman nge-DJ boleh, cuman pembenaran sendiri. Nah, akhirnya timbul lah. Nah, itu kenapa saya berislam tapi dengan kacamata liberal. Gitu. Jadi, kenapa saya di awal tuh ngomongin itu. Jadi, hijrahnya saya ini, proses hijrah saya itu bukan yang tiba-tiba dapat musibah apa terus gitu kan. Ada contoh, memang ada yang kayak gitu. Tapi kalau saya berbeda. Ya qadarullahnya saya memang proses berpikir. Disitulah saya akhirnya berpikir yang tadinya dari isu global gitu ya, isu teori konspirasi, akhirnya mengerucut lagi ke bab Islam ini. Dan di Islam inilah saya ternyata harus membenah diri lah istilahnya. Ketika itulah saya akhirnya, lu kalau mau mengubah dunia, lu mau mengubah keadaan, ya ubah dulu diri lu sendiri. Ketika yang saya pelajari seperti itu, akhirnya saya rapihkan lagi benang kusut yang ada di dalam diri saya ini. Yang tadinya mungkin kusut banget, akhirnya satu-satu diurai. Ini ikatannya bukan ke sini, ini cabut lagi. Ini kan kebuka tuh ikatannya tuh. Akhirnya mudah-mudahan dalam proses memperbaiki benang kusut yang saya lakukan ini, ketika saya harus dipanggil, ya saya dalam proses memperbaiki benang kusut itu. Mudah-mudahan ya. Jadi kita nggak akan mencapai titik ideal memang gitu ya. Ideal, yang gimana gitu ya, sampai jadi LC atau apa gitu, udah waktu juga udah gimana gitu ya. Tapi at least lah saya bisa berhikmat gitu ya. Setidaknya ya nyediain meja buat ustadz gitu ya, bikin kajian gitu kan, nge-repost mereka gitu, dan menjadi istilahnya tuh ya salesnya kebaikan lah gitu ya. Tentara Allah lah. Gitulah tentara Allah. Lalu apa respon anak band waktu itu? Tanggapannya ketika Kang Uceng ngomong, aku mau udah nih, atau gimana? Ada yang kaget, ada yang sudah memprediksi. Jadi saya pun sebenarnya sudah menampakkan diri. Karena yang dulunya nggak berani nge-tweet tentang keislaman, akhirnya mulai berani tuh nge-tweet hadis, nge-repost Agim lah ya. Terus atau siapa yang ada di Twitter waktu itu, masih yang ustadz yang populer aja yang ada gitu. Sampai saya belum tahu tuh ustadz-ustadz lain yang lebih nggak tersorot gitu kan. Akhirnya dikasih tahu teman, coba ustadz ini, ini. Sampai ada ustadz yang bisa
mengurai tiga pemikiran tadi, sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Disitulah saya mulai follow Ustadz, ada namanya Akmal Syafril waktu itu, yang membuat buku Islam Liberal 101. Hampir mirip saya Syafril. Oh ya. Mudah-mudahan mirip ininya juga. Ya. Dia lah yang mengurai pemikiran tiga virus pemikiran itu yang justru sekarang menyerang ke anak muda. Dan disitulah akhirnya saya pelajari, dan disitulah kepuasan saya secara akal, secara keinginan untuk bertanya tentang apa tuh ada dari yang dia tweet, dari yang dia tulis gitu kan. Saya nemukan jawabannya gitu. Oh, ini ternyata gitu kan. Sempat ketemu nggak? Akhirnya sempat. Akhirnya kita satu komunitas. Satu komunitas namanya Indonesia Tanpa Jil. Indonesia Tanpa Jil. Iya, jadi saya memang masuknya langsung ke ranah perang. Iya. Ya udah ke situ. Iya. Udah emang frekuensinya ke sana. Iya. Frekuensinya ke sana dan Allah arahkan ke sana. Mau ngapain lagi kalau belum ada tuh. 2012 waktu itu kan Indonesia Tanpa Jil tuh. 2012 tuh belum ada yang namanya yang lembut-lembut ya, kayak Pemuda Hijrah gitu. Kayak gitu-gitu belum ada tuh. Sampai akhirnya saya masuknya ke ranah itu, otomatis serangan pun luar biasa. Iya. Akhirnya saya diserang lah dengan beberapa yang tidak suka dengan saya di komunitas. Ada yang sampai bikin surat terbuka untuk vokalis Rocket Rockers gitu-gitu. Wah, segala macam lah. Sampai akhirnya dapat serangan yang luar biasa. Sehari ada 100 mention masuk gitu ya, bulian segala macam. Ancaman itu, ada ancaman juga. Lebih ke bully ya, bully. Ancaman ada, bully. Tapi ketika saya belajar lagi Sirah Nabawiyah tentang beberapa, walaupun saya belum tamat ya Sirah Nabawiyah waktu itu, terus para sahabat kayak gimana zaman dulu, wah saya diginiin doang sih, nggak ada apa-apanya gitu kan. Kalau Bilal kan ditaruh batu panas di ininya, di dadanya gitu kan. Levelnya udah tinggi ya. Gitu kan. Kalau saya ngeluh malu juga nih ya gitu kan. Dari situlah sunnatullah, ketika kita menampakkan keislaman kita, maka bersiap-siaplah dengan ujian keimanan, karena di surat Al-Ankabut ayat 2 kan di situ disebutkan ya bahwa apabila kita menyatakan beriman, redaksinya kurang lebih seperti maka Allah akan menguji kita gitu kan, sejauh mana sih keimanan kita gitu kan. Nah, ujian-ujian itu tuh ya dimulai dari dari lingkungan terdekat, circle terdekat ya, dari bulian-bulian, mana teman yang fake, mana yang asli, yang mana gitu. Ada yang dulunya wah gimana pas tahu saya menampakkan keislaman saya, berseberangan langsung unfollow, langsung apa. Ya Allah, kok segininya gitu. Padahal lagi butuh-butuhnya dia sama gua datang gitu kan, urusan cuan datang, urusan pas tahu idealisnya gitu. Jadi tapi itu sunatullah. Semua merasakan itu buat teman-teman saya yang hijrah yang lainnya gitu ya, yang menjalani proses hijrah. Saya tidak menyebut saya sudah hijrah, enggak. Masih proses. Saya sedang. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan ke pemirsa semua, bahwa orang yang hijrah itu, kita ini kan manusia, selalu punya chance untuk melakukan kesalahan. So, jangan terlalu menaruh ekspektasi tinggi terhadap kami yang sedang belajar ini, gitu kan. Kadang orang ada yang, wah hijrah, terus kita melakukan salah dikit, katanya hijrah, gini-gini, wah gitulah gitu. Teman, itu memang sunatullah, ya sunatullah yang memang jadi teguran-teguran buat kita, yang memang harus kita revisi lagi diri kita pribadi, gitu kan. Ya, memang sunatullahnya seperti itu, jadi emang harus dibawa, emang menegangkan ini, tapi harus dibawa rileks dan harus tetap berpegang, bersandar hanya kepada Allah. Itu aja sih kalau saya. Setelah itu, Kang Ucai memutuskan sama sekali tidak terkait dengan musik. Kalau tidak terkait sih enggak 100% ya. Waktu itu saya keluar tuh benar-benar karena saya udah punya feeling gitu kan. Kalau saya masih di band ini, selesai nih band karirnya. Oh gitu. Karena saya tahu udah banyak yang ngincer saya. Ketika saya udah mulai upload hadis, upload tentang isu apa. Berarti sebenarnya Kang Ucai berusaha menyelamatkan Rocket Rockers. Kalau nyebut nyelamatin kayaknya heroik banget gitu. Iya, apa ya? Kalau saya merasa lebih nggak enak aja gitu.
as a vokalis karena saya pun merasa kan Rocket itu 2 vokalis sebenarnya, saya dan Aska. Kalau saya nggak ada pun sebenarnya Aska doang pun lebih bagus harusnya, karena yang beneran penyanyi itu Aska. Saya tuh hanya a punk rocker gitu, maksudnya nyanyinya tuh nggak ngecun gitu. Simboliknya. Iya, kalau Aska tuh keluarganya keluarga penyanyi. Dia emangnya Arman Maulana, ya bibinya Dewi Gita. Terus ibunya dulu juga penyanyi zaman Teti Kadi. Terus omnya lagi itu backing vokalnya Sheila Majid. Jadi mungkin Kang Aska bersin aja suaranya enak ya? Iya, dia acing, ada ekornya. Makanya saya tuh sebenarnya awal ngeband aja minder. Lah kenapa nggak lu aja vokalnya? Saya waktu itu langsung nawarin jadi manajer sebenarnya. Karena saya senang ketemu banyak orang sebenarnya. Udah gue manajer aja lah gitu. Tapi dia masih ngomongnya, gue masih pengen ngegitar sama vokal gitu. Jadi udah bareng-bareng aja lah gitu. Dienakin aja katanya. Ya udah. Akhirnya disitulah saya keterusan sampai 13 tahun itu. Kayaknya setelah 13 tahun itu tugas saya merasa sudah selesai dengan nganterin Aska untuk nyanyi sendirian gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Saya takut mengganggu ketika pola pikir saya atau kacamata saya dalam memandang kehidupan sudah memakai kacamata Islam, saya khawatir mengganggu band ini gitu kan, karena khawatir ya mungkin terlalu gimana gitu kan, sampai keluar surat terbuka apa segala macam itu kan sebenarnya suatu hal yang wow gitu kan, wah sampai ada di level ini ya gitu ya. Ya disitulah saya akhirnya cuman serangan itu yang paling parah itu datang ketika saya memang udah mau resign, udah ngasih tahu ke teman, saya mau resign ya gitu. Jadi bukan karena ada kasus itu saya resign gitu, enggak juga. Sebenarnya saya udah aja kata, udah lu pertahanin aja lu di situ dulu, nanti lu dianggap kalah sama yang ngeceng-ngeceng lu gitu-gitu. Enggak apa-apa, gue terserah deh orang mau ngomong gue kalah, ngomong apa terserah, gue hanya peduli urusan gue hanya sama Allah gitu kan. Gue minta ridho Allah aja gitu kan, karena emang udah pengen banget keluar gitu, merasa menjadi duri di dalam daging lah istilahnya kayak gitu. Baik Sobat Tentara, itulah tadi podcast Berisik Berita Asik episode kali ini bersama Kang Ucai ex Rocket Rockers yang sekarang alumni masih Rockers juga, tapi Rockers untuk menegakkan siar-siar di jalan Allah. Sampai jumpa di podcast Antara selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.